Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya aku memberikan puji-pujian-Mu. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Bersegera menolongku ya Tuhan. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra dan bagi Sang Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selamanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Kristus, Anak umat keselamatan. Amin. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau, terhadap saudara aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam kehukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat-Mu kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku dalam sukacita, biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadilah hatiku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang relak. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku.
maka lidahku akan bersorak-sorai memberitahukan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra dan bagi Sang Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selamanya. Amin. Pembacaan dari Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 56. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nanti dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika ia juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak menggulungi dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarkan dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan,
dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Syukur bagimu. Bebaskanlah aku ya Tuhan Allahku, Dikaulah Allah keselamatanku. Lepaskanlah aku daripadamu, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Padamu ya Tuhan aku percaya, janganlah tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Bebaskanlah aku ya Tuhan Allahku, Dikaulah Allah keselamatanku. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Mari kita mendengarkan pengakuan dan pengampunan seperti yang tertulis dalam katekismus kecil Baptis Muda. Pengakuan dan pengampunan. Bagaimana orang sederhana dididik untuk mengaku? Apakah pengakuan itu? Jawab. Pengakuan terdiri dari dua bagian. Satu adalah bahwa kita mengaku dosa kita, dan satu lagi adalah bahwa kita menerima pengampunan atau kemaafan dari pelayan seperti dari Allah sendiri, tidak diragukan, tapi yakin betul bahwa dosa kita olehnya diampuni di hadapan Allah di surga. Di hadapan Allah kita harus mengaku bahwa kita bersalah oleh semua ragam dosa, bahkan oleh dosa yang tidak kita sadari, sebagaimana kita katakan dalam doa Bapa kami di hadapan pelayan. Bagaimanapun kita harus mengaku hanya dosa kita yang tidak ketahui menyesatkan kita. Dosa jenis apakah itu? Renungkan keadaanmu dalam terang dan kita. Apakah kamu seorang ayah atau ibu, seorang putra atau putri, tuan atau hamba? Apakah kamu tidak patuh, tidak lemah, malas, marah, atau bertengkar? Apakah kamu menyakiti seorang berkata atau perbuatan? Dan apakah kamu mencuri, melalaikan, atau memboroskan sesuatu, atau melakukan kejahatan lain? Silakan beri saya suatu bentuk ringkas dari pengakuan. Kamu harus berkata kepada pelayan, pendeta yang terkasih, dengarlah pengakuanku dan nyatakan bahwa dosa-dosaku diampuni dari Allah. Teruskan. Saya seorang pendosa yang hina, mengaku di hadapan Allah bahwa saya bersalah oleh semua dosa. Secara khusus saya mengaku dalam kehadiranmu bahwa sebagai seorang pembantu laki-laki atau perempuan dan lain-lain, saya tidak setia kepada Tuhan saya. Karena di sini saya tidak melakukan apa yang diperintahkan padaku. Saya membuat Tuhan saya marah, menyebabkan dia mengutuk, melalaikan tugas saya, dan menyebabkan dia menderita kerugian. Saya berbuat tak senonoh dalam kata dan perbuatan. Saya bertengkar dengan rekan kerja saya. Saya bersungut dan menyumpahi nyonya saya, dan lain-lain. Untuk semua ini saya menyesal dan berdoa dengan belas kasihan. Saya mau berbuat yang baik. Seorang tuan atau nyonya mungkin akan berkata, secara khusus saya mengaku dalam kehadiranmu bahwa saya tidak setia dalam mendidik anak-anak saya, pembantu dan istri demi kemuliaan Allah. Saya mengutuk, saya melakukan teladan yang buruk dengan kata dan tindakan yang tak senonoh.
Saya melukai sesama saya dengan berbicara jahat tentang dia, berlebihan padanya, memberinya derajat rendah dan meremehkannya. Para tuan dan nyonya harus menambahkan apa saja yang mereka lakukan yang berlawanan kepada perintah Allah dan kepada tindakan dalam hidup dan lain-lain. Jika bagaimanapun seorang tidak merasa bahwa kesadarannya berbeban oleh dosa yang demikian dan yang lebih besar, dia tidak perlu sanksi, tidak harus bunuh diri dan menemukan musuh lain. Sebab ini bisa mengubah pengakuan menjadi penyiksaan. Dia harus menjelaskan satu atau dua dosa yang disadarinya. Misalnya, secara khusus saya mengaku bahwa saya pernah mengomel. Pada satu kesempatan saya juga bicara tak pantas, dan saya melalaikan ini atau itu, dan lain-lain. Anggaplah ini cukup. Jika kamu tidak mengenal dosa sama sekali, yang hampir tidak mungkin, kamu tidak harus menyebutnya secara khusus, tetapi menerima pengampunan atas pengakuan umum yang kamu buat pada Allah dalam kehadiran pelayan. Dan pelayan harus berkata, apakah kamu percaya bahwa pengampunan ini adalah pengampunan Allah? Ya. Lalu dia harus berkata, biarlah itu berlaku bagimu seperti kamu percayai. Sesuai dengan perintah Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengampuni dosamu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai sama-sama. Pelayan akan tahu nas-nas tambahan dari kitab suci yang dengannya menghibur dan menguatkan iman mereka yang kesadarannya berbeban berat atau mereka yang tertekan dan sangat dicobai. Ini dilakukan sebagai bentuk sederhana pengakuan untuk orang sederhana. Demikian hadis. Mari kita berdiri. Satu, dua, tiga. Jiwaku riang, rohmu bergairah, nyanyikan Tuhan agung. Oleh penebus, turunlah ditebus, nyanyikan Tuhan agung. Dengan pujian kepengaruan, Dia Raja Allah yang Maha Kuasa, oh nyanyikanlah Tuhan agung. Yang takut Dia, cinta hormat-Nya, belas kasihannya dilimpahkannya, oh nyanyikanlah Tuhan agung. Kuasanya sana menggemarangnya, nyanyikan Tuhan agung. Yang dulu hancur dan runtuh, nyanyikan Tuhan agung. Tirani yang rendah tinggi, kenyang yang papa, yang gaya merana, oh nyanyikanlah Tuhan agung. Ini pertanda digenapinya, yang dalam turunkan Allah, oh nyanyikanlah Tuhan agung. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Biarlah teriakku minta tolong supaya kepadamu. Ya Allah, sumber dari datangnya segala keinginan yang kudus, segala nasihat yang baik, dan segala perbuatan yang benar, berikanlah pada kami hamba-hamba-Mu damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, agar hati kami dibuatnya taat pada perintah-perintah-Mu, dan juga agar kami, oleh karena dilindungi dari rasa takut terhadap musuh-musuh kami dapat hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan. Melalui Yesus Kristus, Anak-Mu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Amin. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, serta